Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat ternak semuanya? Mudah-mudahan sehat. Saya doakan yang hadir nonton video ini, saya doakan semoga rezekinya melimpah, berkah rezekinya, sehat keluarganya, dan lancar usahanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video kali ini saya akan berbagi strategi bagaimana menyikapi fenomena yang terjadi saat ini, di mana harga pakan terus naik sementara harga telur malah turun. Apakah kita harus berhenti seperti saya ini yang hanya UMKM, populasi hanya 2000 ekor, tentunya kena dampak. Lalu apakah kita harus berhenti? Jangan sahabat-sahabat. Justru pada saat inilah sedang terjadi seleksi alam. Kenapa harga telur itu bisa turun padahal pakan itu naik? Ini suatu fenomena yang sangat luar biasa, goncangan yang sangat luar biasa. Kalau menurut saya bagi para UMKM, kita harus tahu dulu penyebabnya. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya inflasi yang berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat. Jadi meskipun kita turunkan harga telur itu, tetapi yang namanya daya beli masyarakatnya kurang, itu tetap tidak akan membuat sebuah kesetimbangan baru menjadi harga lebih baik. Justru yang terjadi adalah di berbagai wilayah mungkin harga telur terus semakin turun. Bahkan tidak ada untungnya, untuk kembali harga modal pakan pun susah. Nah itu yang terjadi. Dan bagi kita para UKM yang kecil, inilah momen untuk kita bertahan untuk berinvestasi. Karena apa? Ya, kita harus tahu bahwa fenomena ini tentunya tidak semuanya kuat menahan fenomena seperti ini. Pasti ada yang terseleksi alam. Kalau nanti terseleksi alam, otomatis supply dan demand akan mencapai sebuah kesetimbangan titik harga yang bagus kembali. Apalagi kalau misalkan suplainya berkurang, sedangkan permintaannya naik, nanti harga telur puyuh akan naik kembali. Disitulah kita akan memetik hasil. Nah, saya akan berbagi tips bagi para UMKM kecil seperti saya ini, bagaimana solusinya. Yang pertama adalah, kalaupun memungkinkan, buat pakan sendiri. Pada video sebelumnya saya sudah share, bisa dilihat bagaimana cara membuat pakan agar menghasilkan harga pakan per kilogramnya itu sekitar Rp6.408. Harga ini tentunya disesuaikan dengan harga bahan baku daerah masing-masing. Kalau di daerah saya alhamdulillah dedak itu melimpah gitu. Jadi bisa ditekan dari dedak. Kemudian solusi yang kedua adalah kita harus mengurangi populasi. Tujuannya agar mengurangi beban operasional. Kenapa? Karena saya rasakan di wilayah pasar saya saja di sini telur dari luar itu masuk. Saya mengeluarkan ke agen harga 35.000. Sementara telur dari luar masuknya itu sampai di sini harga ada yang 30.000. Saya mengeluarkan 35.000. Bayangkan 5.000 selisihnya. Saya harus survive. Saya bisa survive, nanti saya bahas di pembahasan selanjutnya setelah ini. Ya, tadi kurangi populasi. 2000 ini mungkin sebagian itu ada yang saya upkir ya 2000, tapi 2000 lebih sebetulnya sih. Jadi saat ini 2000 itu sudah sebagian saya upkir gitu. Agar apa? Agar tidak terjadi tadi suplai di daerah saya semakin banyak, sementara permintaannya sedikit, justru akan semakin merusak harga. Ya. Kemudian, ya, ini strategi yang saya lakukan. Bagaimana caranya saya bisa menjual harga 35.000 konsisten ke pelanggan saya, padahal harga telur itu sangat kurang. Yaitu saya dengan pelanggan saya membuat komitmen untuk sama-sama menjaga harga pasar, sehingga kita menjual telur itu konsisten untuk menjual kualitas.
Brand yang saya keluarkan adalah telur puyuh yang berkualitas, yang masih fresh. Ya, kita edukasi para pembeli tersebut, kalau telur ini fresh, maka ini berdampak pada kesehatan. Kalau tidak fresh, hati-hati, itu mungkin bisa membawa potensi salmonella, merugikan kesehatan. Jadi para pelanggan saya diedukasi jangan mau harga murah tetapi telurnya tidak berkualitas. Karena itu fatal sekali. Ini hal yang kita konsumsi, jangan sampai apa yang kita konsumsi justru merugikan kesehatan. Itu. Jadi saya membangun kerjasama dengan pelanggan saya agar kita menjual kualitas. Sebagai ilustrasi misalkan, apakah sahabat-sahabat mau ada 2 telur yang satu harganya 30.000, tetapi ada yang busuk ataupun tidak segar, banyak yang terapung kalau di air gitu. Atau 40.000 tapi fresh. Tentunya pikiran kita pun pasti menjawab ya milih 40.000 daripada 30.000 busuk. Berarti ada konsumen yang mengejar kualitas. Maka konsistenlah kita di kualitas itu. Jangan sampai kita terkena pengaruh para mafia ataupun bandar. Kita harus konsisten. Bagaimana agar kita bisa memiliki kekuatan pasar? Nah, saya ilustrasikan. Harga telur tadi dari luar itu sekitar 30.000 masuk ke sini, tetapi dijualnya itu ada yang 34, 35. Sementara harga eceran telur puyuh saya ini 40.000. Nah, bagaimana caranya? Maka kita harus terjun langsung. Ya. Artinya kita harus memangkas rantai distribusi. Kita harus terjun langsung ke pasar. Kalau memang kita tidak bisa menjual ke agen seharga 35.000. Kita jual 35.000, artinya harga telur yang kita jual dengan kondisi harga sama, sebab yang dari luar tentunya tidak nyampe ke sini tidak bisa dijual murah pula karena mungkin memakan operasional perjalanan begitu. Artinya dengan harga yang sama kita masih tetap dapat untung. Hanya saja kita harus berjuang, kita terjun ke pasar-pasar. Kalau saya misalkan hari libur, hari Sabtu kerja itu saya mangkal di pasar, ikut jualan, ikut operasi pasar begitu. Tapi alhamdulillah 20 kg masih tetap per hari masih tetap bisa dipertahankan habis tanpa harus saya terjun operasi pasar langsung. Jadi agen-agen yang bekerja sama dengan saya dan saya suplai konsisten di harga 35.000 eceran 40.000, ternyata alhamdulillah ada juga konsumen yang memilih barang itu dari sisi kualitas. Jadi pesan saya kepada sahabat-sahabat peternak UKM yang skala kecil seperti saya ini, jangan sampai kita terpengaruh oleh permainan harga para bandar. Ya. Kita harus memiliki prinsip sendiri. Kita harus bangga dengan produk sendiri. Kita harus yakin dengan produk sendiri. Dan kita harus tetap konsisten untuk menjaga kualitas. Karena tidak semua konsumen mencari harga murah. Ada juga yang konsumen prioritas utamanya adalah kualitas. Dan itulah konsumen loyal yang harus kita pelihara. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.